Jadi sebelum kita mulai proses coachingnya di sini Bu, saya berperan sebagai pengamat atau observer yang akan melihat proses coaching Ibu. Namun sebelum Ibu memulai melakukan percakapan, ada beberapa yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian observasi nanti Bu. Nah, rubrik penilaian yang akan menjadi acuan Ibu di sini yang pertama, Ibu harus memiliki prinsip seorang coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi dan tentunya Ibu juga sudah memiliki kompetensi inti atau coaching meliputi kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan terbobot. Dan saya juga berharap dalam percakapan nanti Ibu sudah melakukan percakapan dengan alur cerita, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Itu rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya dalam coaching nanti Bu. Bagaimana Ibu? Sebelum kita melakukan coaching Ibu, ada beberapa pertanyaan yang saya tanyakan. Yang pertama Ibu, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan dalam percakapan nanti? Ya, jadi saya ingin mengembangkan berkaitan tentang kompetensi kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dengan rasa, dan juga mengajukan pertanyaan terbobot. Jadi dari 3 kompetensi ini Bu, manakah yang spesifik yang ingin Ibu kembangkan nanti dalam percakapan coaching? Sebenarnya yang lebih spesifik ingin saya kembangkan itu adalah bagaimana saya mampu memberikan pertanyaan terbobot sehingga mampu menggali potensi daripada coach saya, di mana mereka mampu menggali kemampuannya dalam mengidentifikasi masalah dan juga memberikan solusi atas masalah-masalah. Baik Ibu. Pertanyaan selanjutnya, indikator ketercapaian yang ingin Ibu capai atau tuju dalam percakapan coaching nanti. Ya, saya mengatakan bahwa itu berhasil manakala coach saya sudah memahami dan mampu mengidentifikasi masalah yang dihadapi, kemudian dia mampu menemukan langkah-langkah atau solusi penyelesaian permasalahannya, dan dia mampu bertanggung jawab untuk menyelesaikan secara terstruktur. Seperti itu Pak. Apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan ini? Ya, saya berharap bahwa proses coaching kali ini saya bisa membantu coach saya dalam menyelesaikan masalahnya Pak. Oke Bu, terima kasih Bu. Mungkin itu yang bisa saya tanyakan pada percakapan kali ini Bu. Saya berharap percakapan nanti dalam proses coaching berjalan dengan baik. Ya, terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum Bu Herita. Waalaikumsalam. Ya, bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat Bu. Ya, Masya Allah. Nah, untuk pembicaraan kita kali ini, kira-kira apa yang akan kita bicarakan? Iya, baik Bu. Saya ingin membicarakan tentang siswa saya yang mengalami kekurangan dalam fisik motorik halusnya. Oh iya, tadi di sini tadi Ibu menyampaikan ini berkaitan tantangan ya tentang kekurangan dalam hal fisik motorik halus siswa. Nah, kira-kira menurut Ibu apa tujuan akhir atau hasil akhir yang Ibu dapatkan dari proses coaching kali ini? Iya, tentunya yang pertama saya ingin menemukan solusi Bu dari permasalahan yang saya hadapi. Kemudian tujuan yang lain adalah saya ingin berharap siswa saya bisa meningkatkan kemampuan fisik motorik halusnya, sehingga dia tidak hanya mampu bisa menulis dengan baik, tetapi juga dia bisa mengerjakan tugas-tugas yang membutuhkan keterampilan fisik halus. Masya Allah, tujuan yang sangat bagus ya Bu. Jadi Ibu menginginkan ada peningkatan yang konkret ya dari anak Ibu yang memang tadi mengalami kekurangan fisik motorik halus. Nah, baik Bu, jadi kalau boleh kita mengidentifikasi, nah sejauh pengamatan Ibu, faktor-faktor apa sebenarnya yang menyebabkan kemudian anak-anak itu mengalami kesulitan dalam hal fisik motorik halusnya mereka? Iya, sejauh ini saya perhatikan dia selalu kesulitan dalam menulis ya, terutama menulis yang rapi. Si anak cenderung mau memegang pensil itu sangat erat ya, sehingga tulisannya tidak bisa terbaca dengan jelas. Ya, saat menggunakan gunting pun si anak belum mampu menggunting dengan rapi. Ya, bahkan ketika bermain permainan balok, ya anak pun belum mampu untuk menggunakannya dengan baik. Begitu. Jadi ada suatu situasi di mana Ibu mampu melihat mereka itu ternyata tidak mampu menggunakan dengan baik ya. Nah, baik, kalau menurut Ibu, apakah saat tugas membutuhkan kontrol lebih juga mereka mengalami hal yang sama? Iya, saya rasa situasi formal itu Bu membuat mereka tertekan, ya sehingga anak-anak dia itu merasa lebih tegang, ya sangat tegang, dan itu bisa memperburuk kemampuannya.
dan dalam suasana bermain dan tidak dinilai sehingga tekanannya tidak ada, anak-anak cenderung lebih mampu untuk melakukan fisik motor. Itu berarti kalau dari penjelasan Ibu sepertinya mungkin juga ada pengaruh berkaitan tentang faktor emosionalnya dan psikologisnya, seperti mungkin rasa cemas atau stres. Jadi kelihatan dari Ibu tadi yang berbeda. Nah, kira-kira sekarang menurut Ibu apakah ada memang beneran kaitan antara persoalan emosional dan psikologisnya yang Ibu lihat? Iya. Ya, saya rasa ada Bu ya faktor psikologis yang memainkan peran penting juga ya, sehingga si anak lebih gugup ya, lebih gugup saat menerima tugas psikologi. Baik Bu, jadi tadi Ibu sudah menjelaskan bahwa memang ada keterkaitan. Nah, sekarang kita bicara tentang rencana yang Ibu akan lakukan. Nah, kira-kira apa langkah-langkah yang akan Ibu lakukan untuk membantu siswa ini memperbaiki kemampuan motor halusnya? Iya, saya berpikir Bu, untuk memulai merancang kegiatan yang lebih menyenangkan, yang tidak hanya berorientasi pada hasil. Ya, misalnya menggunakan mainan itu bisa melatih keterampilan motor halusnya, seperti bermain puzzle, ya, bermain plastisin. Ya, kemudian saya pun akan mungkin memberikan latihan menulis huruf besar, ya, sehingga si anak lebih mampu untuk menggunakan jari jemari. Ya, baik. Jadi tadi Ibu menyampaikan bahwa Ibu akan menggunakan suatu kegiatan yang lebih menyenangkan sehingga siswa itu tidak tertekan. Nah, kira-kira ada nggak lagi kegiatan di luar kelas yang bisa dilakukan untuk semakin mengembangkan atau mendukung pengembangan motor ini? Iya, saya berpikir untuk bekerjasama dengan guru olahraga untuk membuat kemudian satu permainan yang menyenangkan di luar kelas, ya, yang bisa melatih koordinasi mata dan tangan si anak, misalnya dengan melempar bola atau menangkap bola kecil. Ya, sehingga dengan begitu bisa membantu meningkatkan kemampuan si anak dalam fisik motor. Ya, baik. Luar biasa Bu, ya, langkah yang bagus. Namun apakah Ibu bisa memastikan bahwa tugas-tugas yang baru tadi bersama dengan guru olahraga itu tidak akan kemudian mengintervensi stresnya mereka lagi? Iya, saya akan berusaha untuk membuat suasana yang menyenangkan dia, tentu saja. Kemudian tentu saja saya tetap akan komunikasikan dengan si siswa bahwa yang dilakukan ini adalah suatu permainan dan menyenangkan, ya, sehingga si anak bisa terpakar. Dan yang terakhir, saya akan tetap berkomunikasi dengan orang tua murid sehingga orang tua murid tersebut bisa melakukan beberapa permainan di rumah yang bisa melatih kemampuan fisik motor halus. Ya, luar biasa Bu, ya. Nah, jadi ini kita masuk kepada pertanyaan berikut, yaitu siapa yang akan bertanggung jawab pada rencana ini? Iya, baik, tentunya saya Bu ya sebagai guru kelas yang akan bertanggung jawab dalam masalah ini dan tetap mengintegrasikannya aktivitas tersebut ke dalam pembelajaran harian. Saya juga akan terus bekerjasama dengan guru olahraga untuk saling berkomunikasi, berkolaborasi untuk membuat permainan-permainan yang menyenangkan yang bisa melatih kemampuan fisik. Ya, jadi tadi Ibu menyampaikan bahwa Ibu akan melibatkan guru olahraga pada koordinasi dengan mereka. Nah, bagaimana kemudian Ibu memastikan evaluasi ini bisa berjalan efektif? Iya, saya akan melakukan evaluasi informal Bu dengan melihat hasil karya anak dan mengobservasi kemampuannya melalui kegiatan-kegiatan harian, ya. Saya pun juga akan berbicara secara langsung kepada siswa, menanyakan bagaimana perasaannya ya ketika dia sudah melaksanakan kegiatan fisik motorik halus itu tanpa ada tekanan, ya, apakah dia senang atau bagaimana. Ya, Masya Allah ya Bu. Jadi ketika kita melakukan evaluasi yang rutin, terstruktur, kita memberikan perubahan yang signifikan. Nah, bagaimana kalau ternyata di tengah jalan itu terdapat hambatan? Bagaimana Ibu akan mengatasinya? Ya, tentu saja saya akan berkomunikasi dengan tim guru yang ada di sekolah, ya, dan akan berkomunikasi juga dengan orang tua siswa bagaimana kemudian kita bisa mencarikan lagi solusi dengan permainan-permainan yang lebih menyenangkan lagi buat saya. Ya, Masya Allah, luar biasa semua yang sudah Ibu sampaikan. Saya senang bahwa Ibu kemudian bisa secara struktural, kemudian juga memberikan pembahasan langkah-langkah yang saya lakukan. Terakhir, yaitu kita apa yang Ibu rasakan setelah kita melakukan ini? Ya, alhamdulillah Bu, saya merasa senang dan lega sudah bisa berkomunikasi dengan Ibu, bisa berbagi tentang masalah yang saya hadapi, sehingga saya menemukan solusi atas apa yang saya hadapi. Ya, baik. Jadi saya senang bisa membantu terus
berjuang. Semoga kemudian siswa-siswa Ibu semua bisa maksimalkan. Ya, selamat siang Bu. Selamat siang Bu Eri. Assalamualaikum Ibu. Ya, waalaikumsalam Pak. Tadi saya sudah melihat Ibu melakukan coaching sebelum menutup proses dari aktivitas kita Ibu. Saya akan menanyakan beberapa Ibu. Yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan tadi Bu dalam proses coaching? Ya, dalam proses coaching tadi saya sudah berupaya untuk menggali potensi daripada coaching saya dengan mempelajari algoritma. Kemudian saya juga berupaya untuk hadir secara mereka dan juga menghadirkan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga coaching mampu menemukan solusi dari permasalahannya. Saya juga tadi setelah mengamati dari proses coaching Ibu telah menerapkan alur tirta mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Iya. Kemudian Ibu juga tadi sudah menerapkan 3 kompetensi coach. Yang pertama, hadir secara penuh, mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kemudian pertanyaan berikutnya, Bu, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan untuk kedepannya? Ya, untuk kedepannya mungkin berkaitan dengan coaching, saya mungkin harus lebih aktif lagi mengasah kemampuan saya dalam melakukan pertanyaan berbobot sehingga coaching bisa lebih komprehensif lagi dalam menemukan solusi yang terstruktur dalam menyelesaikan permasalahan. Jadi mungkin harus lebih berlatih lagi Pak. Jadi mungkin itu yang dapat saya tanyakan pada kali ini. Jadi oke, baik Ibu, semoga kedepannya jauh lebih baik lagi. Iya Pak, terima kasih banyak atas bantuannya. Iya, terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Herlita. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat Bu. Iya, Masya Allah. Jadi pada proses coaching kali ini saya akan menjadi observer Bu. Nah, dalam observasi kali ini kita akan membicarakan tentang review penilaian ya Bu ya. Jadi yang prinsip yang akan menjadi acuan itu yang pertama itu adalah berkaitan prinsip kemitraan. Kemudian yang kedua itu tentang dalam penilaian kali ini saya akan mengamati apakah proses coaching itu sudah mengikuti alur kita. Kemudian yang kedua, apakah kompetensi di dalamnya itu sudah terwujud berkaitan tentang kompetensi kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Ya, jadi untuk coaching kali ini Bu, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Iya baik, kompetensi yang saya ingin kembangkan itu ada 2 Bu. Yang pertama adalah mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot dengan menggunakan teknik asal. Oh ya, Masya Allah. Jadi dari 2 kompetensi tadi, manakah kompetensi yang lebih spesifik yang ingin dikembangkan? Iya, yang ingin saya lebih kembangkan lebih dalam lagi yaitu mendengarkan aktif, supaya saya bisa menggali potensi dari coach, sehingga coach pun bisa menemukan solusi dari permasalahan yang ada. Iya. Jadi apa indikator keberhasilan yang akan Ibu tunjukkan dalam pengembangan coaching tersebut? Iya, indikator keberhasilan yang akan saya tunjukkan nanti itu tentunya saya akan melakukan dengan alur beta ya, dengan alur beta supaya saya bisa menggali ide-ide dari coach sehingga dia menemukan solusi atas masalah yang dia punya. Iya, Masya Allah Bu ya. Kalau harapan Bu, apakah Ibu punya harapan berkaitan coaching kali ini? Ya, saya berharap saya bisa melaksanakan kompetensi inti dari coach sehingga jabatan coach nanti bisa berjalan dengan lancar. Ya, baik Bu. Jadi ini tadi kita berada pada tahap pra-observasi, jadi silakan Ibu melanjutkan proses coaching dengan coachingnya Bu ya. Terima kasih. Ya, selamat, silahkan dilanjutkan. Oke, selamat siang Pak Taju. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk sesi coaching ini. Mari kita mulai dengan langkah pertama ya Pak. Tujuan apa kira-kira yang Pak Taju ingin capai dalam pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 7 Pak? Selamat siang Ibu. Terima kasih. Jadi tujuan yang saya ingin capai dalam pembelajaran bahasa Indonesia Ibu dalam materi teks prosedur yaitu membuat siswa lebih aktif dan antusias dalam mempelajari teks prosedur.
Saya juga merasa bahwa ada kesulitan terkait dari pemaparan materi terhadap anak-anak, yang istilahnya di sini terkait dari bagaimana anak-anak memahamkan, memberikan pemahaman lebih terkait dari materi teks prosedur. Baik. Tujuan yang sangat jelas dan spesifik ya Pak. Kemudian menurut Bapak, apa yang menjadi hambatan utama yang menyebabkan siswa tersebut kurang terlibat dalam pembelajaran teks prosedur itu Pak? Kalau menurut saya Ibu, dari apa yang saya dapatkan bahwa yang membuat siswa kurang terlibat itu karena proses pelajaran saya yang lebih teoritis Ibu. Yang lebih teoritis. Selain itu saya juga belum mencoba variasi metode pembelajaran yang baru Ibu untuk anak-anak. Baik. Sangat baik ya Pak, sudah mengidentifikasi beberapa hal dari permasalahan Bapak. Kira-kira faktor apa yang mungkin mempengaruhi seperti gaya belajar siswa atau suasana kelas? Faktor lain yang mempengaruhi itu seperti gaya belajar anak itu yang beragam ya. Jadi gaya belajar siswa yang beragam ini itu sangat mempengaruhi dalam proses pelajaran teks prosedur itu. Saya setuju ya yang dikatakan Pak Taju. Kemudian menurut Pak Taju, apa ada rencana konkret yang bisa Bapak lakukan untuk mengatasi masalah tersebut dan kira-kira yang bisa meningkatkan keterlibatan siswa? Iya, untuk melibatkan keaktifan siswa Bu ya dalam ini masalah yang penyelesaiannya, saya berencana Bu akan membuat sebuah kegiatan atau menampilkan sebuah video Ibu untuk ditampilkan yang membuat siswa aktif dalam proses pelajaran. Jadi praktik membuat teks video dalam materi teks prosedur Ibu. Saya rasa ide yang sangat baik ya Pak ya. Kemudian bagaimana cara Bapak mengukur pemahaman siswa tersebut dalam kegiatan itu? Iya, kalau untuk mengukur pemahaman siswa Ibu, saya menggunakan rubrik untuk menilai bahwa video dari yang hasil dari teks prosedur yang dikerjakan oleh siswa ini penilaiannya seperti apa. Jadi saya menggunakan rubrik nantinya. Baik. Iya, sekarang kita beralih ke pertanyaan tentang tanggung jawab selanjutnya ya. Kira-kira setelah mendengar cerita tadi Pak Taju yang paparkan, langkah apa yang pertama kali Bapak akan ambil? Dan bagaimana Bapak memastikan bahwa rencana ini bisa berjalan dengan baik? Langkah pertama yang saya bakal lakukan itu, saya bakal melakukan penyusunan panduan proyek untuk pembuatan teks prosedur yang dimana anak bakalan videokan nantinya. Baik, luar biasa ya Pak Taju ya. Kemudian bagaimana kemudian Bapak akan melakukan evaluasi dari proyek ini? Saya akan melakukan evaluasi Bu dalam 2 minggu ke depan dengan menggunakan rubrik yang telah saya buat sebelumnya, yang dimana rubrik ini berguna untuk merefleksi nanti untuk kedepannya Bu. Baik, ya kelihatannya rencana Bapak ini sangat cemerlang ya, sangat baik dan sangat berharap. Ya baik, bagaimana kalau kita melanjutkan nanti pertemuan sesi selanjutnya ya untuk mengevaluasi hasil dari tujuan-tujuan atau metode yang akan kita Bapak lakukan nantinya. Baik, terima kasih Pak Taju atas kesempatan kali ini. Semoga kedepannya bisa lebih sukses lagi. Terima kasih Bu atas bantuannya dalam menyelesaikan permasalahan yang saya. Terima kasih Bu. Ya, baik Bu Herlita. Jadi tadi saya sudah melakukan pengamatan terhadap proses coaching yang Ibu lakukan bersama dengan coaching. Jadi sebelum kalau boleh kita prediksi, apa yang sudah Ibu lakukan tadi dalam proses coaching? Iya baik Bu, saya tadi sudah melakukan prinsip seorang coach ya, yaitu saya mengenal potensi, kemudian saya juga sudah melakukan analita, kemudian saya juga sudah melakukan kompetensi dari coach, sudah melakukan aktif dan melakukan pengamatan. Ya, Masya Allah Bu ya. Tadi saya sudah melakukan pengamatan dan sejauh pengamatan saya melihat bahwa Ibu sudah menjalankan proses menggunakan alur kita dalam melakukan proses coaching. Saya melihat Ibu sudah mampu menggali tujuan dengan jelas, kemudian juga mengidentifikasi. Lalu Ibu juga sudah mampu menggali rencana aksi yang akan dilakukan dalam coaching, dengan terakhir tanggung jawab apa yang akan mereka lakukan. Nah, lebih jauhnya Bu, ada lagi yang ingin saya tanyakan. Kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan setelah melakukan proses coaching tadi?
Iya, saya rasa saya harus lebih berlatih untuk mendengarkan secara aktif. Kemudian saya pun harus banyak melatih diri saya untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach. Ya baik, terima kasih banyak Bu. Semoga proses coaching ke depan itu akan lebih baik lagi Bu ya. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum Pak Taju, bagaimana kabar hari ini Pak? Waalaikumsalam, alhamdulillah Ibu. Baik. Iya, baik Pak Taju, sebelum kita mulai proses coachingnya, perkenalkan saya nanti akan berperan sebagai pengamat atau observer yang akan melihat proses coach Bapak. Namun sebelum Bapak memulainya, saya akan menyampaikan dulu terkait rubrik penilaian ya, observasi saya nanti. Ya, rubrik penilaian saya itu adalah ada beberapa ya Pak ya. Yang pertama mungkin adalah saya akan menggunakan rubrik prinsip seorang coach, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya Bapak juga sudah harus memiliki ya kompetensi inti coaching ya, meliputi kehadiran penuh, kemudian bagaimana Bapak mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dan saya juga berharap proses percakapan coaching nanti sudah berjalan seperti atau menggunakan alur filter ya Pak ya, dengan ada tujuan, kemudian ada identifikasi, kemudian ada rencana aksi dan tanggung jawab. Saya rasa itu ya Pak rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya nanti dalam coaching. Bapak paham? Paham. Iya. Sebelum melakukan percakapan coaching ada beberapa pertanyaan Pak yang saya tanyakan. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan dalam percakapan coaching? Jadi untuk kompetensi coaching yang bakalan saya kembangkan yaitu yang pertama kompetensi mendengarkan dengan aktif, dan yang kedua mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, dari dua kompetensi ini yang Bapak ingin kembangkan secara spesifik yang mana? Kalau menurut saya mendengarkan aktif supaya bisa menggali potensi dari coach-nya, dan coach-nya bisa menemukan solusi dari masalah yang dia temui. Baik Pak. Iya, pertanyaan selanjutnya Pak, indikator ketercapaian yang ingin Bapak tuju dalam percakapan coaching nanti seperti apa Pak? Untuk indikator yang bakalan saya tuju itu indikator keberhasilan yang ingin saya tuju ialah percakapan saya menerapkan alur filter secara urut. Dengan begitu saya bisa menggali ide-ide dari coacher agar dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dia temui. Kira-kira apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan kali ini? Apa harapannya Pak? Jadi harapan saya dari observasi yang kita lakukan ini, saya berharap bahwa berjalan dengan baik dan menemukan solusi terkait dari permasalahan yang ada. Baik, terima kasih Pak Taju atas perhatiannya. Cukup itu saja Pak yang saya tanyakan. Silakan Bapak melanjutkan proses percakapan coachingnya. Semua berjalan dengan lancar Pak. Terima kasih Bu. Selamat siang Ibu Neni. Selamat siang Pak. Ya, terima kasih sudah meluangkan waktunya Bu. Hari ini kira-kira kita akan membahas tentang apa Ibu? Begini Pak, ini tentang siswa saya yang jarang hadir ke sekolah Pak. Oke. Baik, kita akan fokus pada masalah siswa yang jarang hadir ke sekolah Ibu ya. Menurut Ibu, apa tujuan utama atau hasil yang Ibu harapkan dari percakapan kita? Ya Pak, jadi saya ingin meningkatkan frekuensi kehadiran siswa di sekolah sehingga mereka dapat mengikuti pelajaran secara rutin dan juga tidak ketinggalan pelajaran Pak. Saya juga berharap selain itu mereka juga bisa bersosialisasi dengan teman-temannya, karena kalau jarang hadir kan memang nggak bersosialisasi Pak. Tujuan yang sangat jelas dan penting Ibu ya. Jadi Ibu ingin membantu siswa kembali hadir secara rutin dan merasa lebih terhubung dengan lingkungan sekolah, baik dalam pembelajaran maupun interaksi sosial Bu ya. Iya betul sekali Pak. Jadi saya pengennya dia tidak hanya sekedar tertinggal pelajaran, tapi juga bisa bersosialisasi dengan teman-teman. Baik Ibu. Sekarang kita identifikasi penyebab lebih dalam Ibu. Apa saja faktor yang menurut Ibu yang menyebabkan siswa ini jarang hadir ke sekolah Ibu? Apakah ada pola atau situasi tertentu yang Ibu perhatikan? Ya Pak, jadi begini ya, setelah saya berbicara dengan siswa ini, ternyata salah satu alasannya itu dia tidak semangat datang ke sekolah karena dia merasa kesulitan dengan pelajaran, kemudian terutama pembelajaran matematika, dia takut juga ketika tertinggal, dan menurut orang tuanya, katanya setiap pagi itu dia selalu merasa sakit perut sehingga tidak ke sekolah.
Jadi ada beberapa faktor Ibu ya. Mungkin ada masalah motivasi karena dia merasa pelajarannya terlalu sulit. Ditambah lagi ada keluhan fisik seperti sakit perut yang bisa jadi terkait dengan kecemasan atau stres. Apa Ibu melihat ada hubungan antara absensi dengan situasi di rumah atau hubungan sosialnya di sekolah? Sejauh ini setelah berbicara dengan orang tuanya tidak ada persoalan yang signifikan Pak kalau berkaitan di rumah. Begitupun juga saya melihat atau mengamati di sekolah dia juga tidak punya masalah dengan teman-temannya. Cuma memang salah satu pelajaran yang paling dia takut adalah pembelajaran matematika. Jadi mungkin ada kombinasi antara kecemasan akademik dan tekanan fisik gitu ya, yang bisa saja menjadi pemicu oleh rasa takut gagal. Apakah Ibu pernah berbicara dengan siswa ini lebih dalam tentang apa yang membuatnya merasa kurang semangat atau takut di sekolah? Saya sudah pernah berbicara Pak, tetapi memang belum terlalu mendalam karena saya rasa dia sendiri malu Pak untuk mengungkapkan alasan yang sesungguhnya seperti itu Pak. Baik, sekarang kita fokus pada rencana aksi. Berdasarkan identifikasi tadi Bu, langkah apa yang menurut Ibu bisa kita ambil untuk membantu siswa ini hadir lebih sering ke sekolah? Yang pertama Pak, saya mungkin akan melakukan komunikasi intensif dulu satu-satu dengan yang bersangkutan, ingin tahu seperti apa perasaannya, bagaimana kemudian pandangannya tentang pembelajaran di sekolah. Setelah itu juga mungkin saya akan mencoba mengurangi tugas-tugas yang barangkali itu menjadi tekanan psikologi bagi dia. Jadi itu yang pertama kali akan saya lakukan. Ide yang sangat bagus Ibu ya. Jadi fokus pertama adalah membuka ruang komunikasi yang lebih aman agar dia bisa lebih terbuka. Kemudian bagaimana Ibu akan memastikan siswa ini merasa nyaman berbicara tentang perasaannya? Jadi nanti saya akan mencoba mendekatinya lebih santai, berbicara dari hati ke hati. Saya tidak akan langsung membahas tentang masalah kehadirannya, tapi mungkin saya akan lebih kepada aktivitas sehari-harinya di sekolah, kemudian memastikan dia juga tidak dihakimi atau tertekan dengan pada saat berbicara Pak, sehingga memang semoga dengan cara seperti itu dia akhirnya bisa terbuka untuk menyampaikan semua perasaannya. Langkah yang sangat bagus Ibu ya, menciptakan lingkungan yang mendukung. Selain itu, bagaimana Ibu akan menangani aspek akademiknya agar dia tidak merasa terlalu tertinggal atau tertekan? Ya, tapi saya akan berencana untuk membuat jadwal khusus pada si anak, dengan kemudian untuk pembelajaran yang tertinggal. Jadi mungkin ada bimbingan belajar khusus buat yang bersangkutan. Kemudian juga saya akan berkoordinasi dengan guru mata pelajaran lain berkaitan tentang tugas-tugas tambahan yang intinya tidak terlalu membebani, tetapi justru membantu dia untuk mengajar pelajarannya yang tertinggal. Saya juga mungkin lebih fokus ke si anak tersebut. Luar biasa sekali Bu ya, menggabungkan pendekatan emosional dan akademik dalam kuncinya itu. Apakah ada langkah lain yang ingin Ibu pertimbangkan untuk mendukung kehadirannya di sekolah? Ya, mungkin saya akan berkomunikasi dengan orang tuanya agar orang tuanya bisa memberikan dukungan yang maksimal terhadap siswa, juga mungkin bisa membuat rutinitas pagi yang menyenangkan atau menyiapkan sesuatu yang bisa membuatnya lebih termotivasi lagi Pak ke sekolah. Bagus sekali Bu. Sekarang Bu, siapa yang akan bertanggung jawab untuk memastikan rencana ini berjalan dengan baik Bu? Ya, tentunya yang akan bertanggung jawab itu adalah saya sendiri sebagai guru kelasnya, tapi selain itu saya juga akan berkoordinasi dengan kepala sekolah, juga melibatkan orang tuanya, sehingga program ini tidak berjalan sendiri atau dari satu arah dari saya, tetapi juga dari orang tua dan juga dari kepala sekolah sebagai penanggung jawab program sekolah. Oke Bu. Jadi Ibu akan menjadi penggerak utama, kemudian berkoordinasi dengan kepala sekolah dan orang tua siswa. Bagaimana Ibu akan memonitoring keberhasilannya? Mungkin saya akan melakukan memantau absensinya setiap hari, kemudian melakukan refleksi terhadap program yang sudah saya jalankan, dan kemudian memperbaiki ke depan apabila memang ternyata tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Dan kemudian juga saya tetap akan bekerjasama dengan orang tuanya tadi, juga bekerjasama dengan guru-guru mata pelajaran untuk memberikan motivasi yang baik terhadap siswa tersebut. Baik sekali Bu ya. Apa yang Ibu akan lakukan jika
ada hambatan yang muncul di tengah jalan Ibu? Tentu saja saya harus berkoordinasi atau ya langsung kepada kepala sekolah dan guru atau teman sejawat sehingga kemudian hambatan itu bisa terselesaikan. Rencana yang sangat terstruktur Ibu ya. Saya senang melihat komitmen Ibu dan mendukung siswa ini. Kita akan pantau perkembangannya secara terus-menerus dan saya siap membantu kapanpun Ibu. Baik, terima kasih. Baik, di akhir percakapan kita, apa yang Ibu rasakan? Apa Ibu telah menemukan hasil yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita? Saya merasa bersyukur saya bisa berbicara dengan Bapak dan berkomunikasi sehingga dalam percakapan coaching ini Pak, saya jadi merasa bahwa memang saya harus banyak memperbaiki langkah-langkah apa yang harus saya lakukan. Saya juga tadi sudah tergambar apa yang harus saya lakukan kepada siswa tersebut sehingga dia bisa maksimal berkaitan kehadirannya dan dia juga bisa bersosialisasi dengan teman-teman. Luar biasa sekali Ibu. Terima kasih atas penyampaian dan penyelesaian dari masalah Ibu. Iya. Terima kasih Pak sudah membantu. Ya, sama-sama Ibu. Baik, setelah tadi saya mengamati proses percakapan coaching yang Pak tadi lakukan ya, kalau kita merefleksi kembali, kira-kira Pak tadi sudah melakukan kompetensi apa tadi dalam proses percakapan itu? Baik Ibu, dalam proses percakapan tadi saya telah menerapkan alur kita, kemudian hadir secara penuh, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan secara aktif. Baik Pak, kira-kira menurut Bapak kompetensi inti apa yang Pak tadi ingin kembangkan lebih dalam lagi? Untuk saya kembangkan lebih dalam lagi, yaitu yang pertama mengajukan pertanyaan yang berbobot Ibu, supaya dapat menggali lebih dalam terkait dari permasalahan yang dihadapi oleh coach yang saya harapkan tadi. Kemudian yang kedua itu mendengarkan secara aktif. Iya. Baik, ya luar biasa percakapan coach yang tadi Pak tadi lakukan dan saya rasa Bapak sudah melakukan rubrik penilaian ya di awal tadi saya jelaskan kepada Bapak. Baik, terima kasih Pak untuk kesempatan